Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yudit Samanta dan bahagia sekali kita masih berada di program Tamu Hari Ini. Pemirsa, iNews TV Lampung Inspiring and Informative KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, ini merupakan peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas kepenyiaran lokal, khususnya di daerah Lampung Sang Bumi Ruwajurai ini. Baru-baru ini dilantik KPID, Komisioner KPID baru yang belum ada 1 bulan, dan di studio sudah bersama Yudit Samanta di sini selama 60 menit. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka saat ini juga bersama dengan Bang Tamrin sebagai Ketua KPID Lampung dan bersama dengan Bang Febrianto Ponahan selaku anggota KPID Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak Anda berdua menggunakan batik dan itu tambah ceria ya. Suasana kepenyiaran Indonesia daerah kita ya. Amin, amin, amin. Amin. Sehat Bang Tamrin? Sehat, alhamdulillah. Iya, kalau untuk Bang Febrianto juga sehat ya. Bagaimana rasanya baru kemarin dilantik? Luar biasa. Bang Tamrin sebagai ketua, gimana nih rasanya? Ya. Ada rasa bangga? Ada rasa bangga, ada tambah. Yang jelas beban nambah. Ya, karena kemarin sebagai anggota, sekarang jadi ketua. Oh, kemarin sebagai anggota, sekarang sudah naik ya jabatan sebagai ketua. Kalau boleh tahu nih sebelum kita berbincang-bincang banyak Bang Tamrin, sebenarnya tugas KPID sendiri secara umum itu apa sih? Iya, jadi KPID ini adalah lembaga negara yang kami sebagai komisioner ini adalah wakil masyarakat. Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan bahwa KPID itu adalah lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat dan membawa kepentingan masyarakat akan penyiaran. Jadi keberadaan kami di KPID ini adalah wakil masyarakat sebenarnya. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa agar masyarakat tahu ada wakil masyarakat yang membawa kepentingan masyarakat itu dan membawahi kepentingan masyarakat akan penyiaran, yaitu kami. Jadi oleh karena itu kami berharap masyarakat juga ikut mengawasi kami dan ikut mengawasi lembaga penyiaran yang bersiaran di Lampung. Tentu kami komisioner KPID ini ada 7 orang dan sangat berat tugas yang kami emban. Tentu kami tidak bisa melakukannya dengan 7 orang. Kami sangat butuh bantuan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kerjasama yang baik dengan lembaga penyiaran dan tentunya masyarakat secara langsung ya, karena masyarakat berhak untuk mengawasi lembaga penyiaran yang ada, isi siarannya. Baik, kalau dibandingkan dengan KPID yang lalu, masa jabatan yang lalu dan sekarang ini terobosan dan program baru apa nih dari KPID sendiri? Ada satu hal yang coba kita dorong kemarin, tetapi sampai hari ini belum tuntas sebenarnya. Jadi ada kewajiban bagi TV berjaringan itu konten 10%. Konten 10% ini konten lokal maksudnya, yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran yang berjaringan. Termasuk hari ini iNews ini sudah masuk dalam TV berjaringan. Kalau kemarin masih lokal, hari ini sudah berganti dengan sistem stasiun jaringan. Nah, bagi lembaga penyiaran yang menggunakan sistem stasiun jaringan ini ada kewajiban untuk memenuhi konten 10% dari waktu siaran per hari. Jadi setiap hari kalau misalnya dia bersiaran 24 jam, maka dia punya kewajiban untuk bersiaran lokal itu 2,4 jam per hari. Nah, dalam periodisasi ini dari 2015 sampai 2018 ini kami akan fokus pada itu sebenarnya. Jadi kalau itu terpenuhi, saya yakin semua akan mengikuti secara baik gitu. Karena memang ketika konten 10% lokal ini bisa terpenuhi, maka mulai dari SDM, mulai dari materi siaran, kemudian mulai dari semua elemen ini akan mengikuti. Sehingga ke depan TV-TV yang berjaringan ini, yang ada di Lampung ini tidak hanya fungsinya hanya mematikan dan menghidupkan pemancar saja, tetapi dia ada kewajiban, ada pekerjaan yang
untuk materi dan sebagainya. Baik. Itu ada pesan dan komentar pada waktu dilantik kemarin dari Bapak Sekretaris Provinsi kita, Pak Arinal Junaidi, mengatakan bahwa pesannya untuk KPID Lampung ini harus punya semangat baru, juga independen. Silakan sedikit saja komentarnya sebelum saya bertanya ke Mas Febrianto. Ya, tentu memang sudah menjadi kewajiban kami. Jadi karena lembaga ini lembaga independen, maka tentu kami juga harus independen dalam segala hal gitu kan. Kemarin Pak Arinal Junaidi mewakili Pak Gubernur juga berpesan kepada kami untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Jadi ke depan kami siap support program Pak Gubernur ini, Pak pemerintah daerah dalam sisi mungkin kami dalam sisi pariwisata, ekspos pariwisata dalam lembaga penyiaran. Baik. Ke Mas Febrianto, tugas KPID yang baru ini pasti lebih berat, cukup berat katakan begitu ya. Kemudian pembagian tugasnya apa saja bisa dijelaskan sedikit dan siapa yang mengerjakan? Oke, terima kasih Mbak. Ya, selamat sore pemirsa iNews TV. Alhamdulillah kita sudah ada kesempatan silaturahmi dan berkenalan. Jadi memang tugas KPID ini ke depan ini memang sangat-sangat berat ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun demikian di lembaga penyiaran ini kan ada di lembaga KPID ini maksud saya ada kita beberapa bidang. Jadi sebagai ketua Pak Tamri dan saya sebagai wakil ketua dipercaya merangkap sebagai anggota bidang pengawasan dan pembinaan. Pengawasan pembinaan, baik. Begitu juga ada juga nanti bidang kelembagaan dan bidang perizinan. Nah, itu kita sudah berbagi tugas masing-masing. Tentunya dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kelembagaan, koordinator bidang kelembagaan itu dipimpin oleh Mas Agung Wibawa, beliau akademisi. Ya, terus koordinator perizinan, beliau incumbent juga Pak Iqbal, mantan ketua sebelumnya. Ini saya pikir dan saya rasakan komisioner-komisioner ini merupakan orang-orang yang handal di bidangnya. Kenapa saya juga memilih di bidang pengawasan dan pembinaan? Karena memang saya sebagai praktisi penyiaran, saya cukup lama juga berkutat, hampir 11 tahun di sebagai praktisi penyiaran televisi khususnya. Maka bukan saya mungkin terlalu pongah, kalau terlalu berlebihan saya bilang saya cukup mengetahui gitu. Artinya kalau kita selayaknya kalau melakukan pembinaan kita harus lebih tahu dari yang dibina, atau minimal sama-sama belajar lah untuk membina satu level diri di atas sendiri. ya, katakan seperti itu. Kita sama-sama lah mungkin kalau terlalu satu level mungkin juga salah juga ya. Tapi minimal jangan di bawah yang kita bina gitu. Terus kita juga pengawasan. Tentunya harus kita pengawasan, kita tahu apa yang harus kita awasin. Karena beberapa di lembaga penyiaran khususnya televisi ini sangat-sangat berat juga. Ada yang kita seperti yang kita misalnya pemberitaan itu selalu dikejar dengan deadline, kecepatan, dan ini sangat riskan untuk terjadi pelanggaran. Baik. Kecuali dengan semacam buletin yang tayang misalnya mingguan, pasti sekali. ada proses quality control di situ. Kalau misalnya di situ jebol, artinya memang perlu perhatian serius. Baik, Mas Febrianto, yang paling berat nih tugasnya di bagian apa? Ya. Pengawasan tadi? Saya pikir mungkin semuanya ya. Semua bidang itu ada pasti. tugasnya. Pasti. Tetapi kalau boleh dibikin grafik pasti ada urutannya mungkin, Mas. Iya, kalau saya boleh mengkedepankan tanpa mengecilkan bidang yang lain. Karena memang ruh KPID itu kan adalah bidang pengawasan. Iya. Nah, jadi kalau boleh mengutip seperti apa yang disampaikan kemarin ya Ketua, katanya KPID ini adalah polisinya moral. Ya. Artinya kita bertanggung jawab terhadap moral Lampung. Ya. Jangan sampai akibat tayangan yang melanggar P3SPS, tentunya kita sebagai orang-orang penyiaran sudah paham, itu dapat mengakibatkan kerusakan moral yang lebih parah. Ya. Tentunya selain ada kerusakan-kerusakan yang lebih parah, kita tidak boleh melanggar moral dan lain-lain. Ada tugas-tugas yang harus Mas Febri sendiri punya dan akan lakukan untuk kedepannya ya. Saya ingin tahu tugas-tugas, tapi ditahan dulu, nanti kita akan kembali. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kami akan segera kembali bersama dengan KPID Lampung, Mas Febri selaku Wakil Ketua dan anggota, dan bersama dengan Bang Tamri setelah jeda pariwara berikut ini.
Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host. Ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sisi lain seputar dunia politik. 5% itu masih tergolong prudent kalau pemerintah. Terlihat beda, menghibur, dan menggelitik. Mata uang lain. Politik TV hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kalau tadi kita bicara mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh KPID Lampung saat ini yang baru saja dilantik, tentu sangat berat katakan seperti itu, karena harus menghadirkan program-program dan harus mengawasi berikut dengan kepenyiaran yang terjadi di lokal ini lebih berkualitas, supaya lebih berkualitas. Saya balik lagi ke Mas Febrianto sedikit saja. Pasti tugas Anda lebih berat, kemudian apa yang kedepannya akan Anda lakukan selaku Ketua Pengawasan? Bukan, saya sebagai anggota, koordinatornya. Koordinator. Jadi saya wakil ketua merangkap anggota gitu. Ya, wakil ketua merangkap anggota, silakan Mas. Ada mungkin kedepannya. Jadi saya bersama Mbak Sri Wahyuni sebagai koordinator bidang pengawasan. Kita akan lebih menekankan karena kebetulan di KPID itu sudah punya alat lengkap untuk melakukan record setiap petayangan maupun siaran radio. Jadi kita akan lebih mengintensifkan lagi dengan tenaga 10 analis yang setiap detik demi detiknya memantau siaran itu. Maka nanti setiap minggu kita akan pleno untuk melihat apakah ini layak diberikan sanksi atau tidak, atau diberikan hanya sekedar peringatan karena masih bisa ditoleransi. Terus yang kedua, sebagai bidang pengawasan seperti yang disampaikan ketua tadi, kami akan lebih menekankan untuk 10% lokal konten ini, karena ini merupakan hak masyarakat Lampung untuk mendapatkan 10% lokal konten bagi stasiun sistem siaran berjaringan ini. Baik. 10% lokal konten. Baik, mudah-mudahan itu bisa diemban bareng-bareng ya, bisa diemban bersama 7 komisioner tadi ya. Betul. Dari KPID Lampung. Bang Tamri, saat ini kan kita menjelang pilkada serentak nih, untuk Lampung juga pasti akan mengikuti hal itu. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh KPID Lampung, Bang? Untuk menghadapi pilkada serentak ini sebenarnya kami sudah punya MOU antara KPID dengan Bawaslu di tahun kemarin. MOU itu berlaku 5 tahun sampai 5 tahun ke depan. Jadi tindak lanjut dari MOU itu, jadi begini. Dalam rangka melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi, Bawaslu bertugas, kan Bawaslu tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran. Sementara KPID bisa menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran dan tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada peserta. Jadi nanti ketika ada pelanggaran siaran di TV atau radio, nanti kita akan bertugas. Nah, kita sama-sama mengawasi. Dalam ketika nanti ada pelanggaran, maka
KPID akan memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan, kemudian Bawaslu akan memanggil peserta pemilu atau pilkada yang bersangkutan. Sehingga nanti ketika terjadi pelanggaran, maka sama-sama nanti kita akan jatuhkan sanksi baik dengan lembaga penyiaran maupun dengan peserta pemilu. Nah, biasanya yang kami lakukan dalam proses pengawasan pemilu ini, pertama dengan pengawasan kita, baik pengawasan kita secara langsung di lapangan maupun Ini selama pilkada berlangsung ya? Iya, mulai dari tahapan pilkada sampai prosesnya ya, sampai dengan saat itu. Nah, jadi kita kan yang kita MOU kan mulai dari tahapan pilkada, mulai dari kegiatan kampanye sampai pada pencoblosan hari H. Nah, sebenarnya yang paling rawan itu di saat-saat kampanye sebenarnya. Jadi kita akan fokus mengawasi itu di lembaga penyiaran. Kemudian kita juga sebenarnya ada simpul-simpul relawan-relawan kita yang dibentuk oleh kita dan dibentuk oleh Bawaslu. Nah, mereka ini juga punya kewajiban untuk mengawasi seluruh siaran dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan gitu. Sehingga nanti ketika ada pelanggaran, mereka mengadu kepada kita dan Bawaslu dan akan kita rumuskan apakah itu bentuknya pelanggaran atau tidak. Ya, kalau kita lihat dan kita pelajari dari sebelumnya, biasanya pelanggaran yang paling banyak dilakukan itu di mana itu, Bang? Pelanggaran yang paling banyak dilakukan pada waktu kampanye sebenarnya. Jadi banyak calon-calon pilkada ini, calon-calon bupati, kepala daerah, wakil bupati ya. Itu pertama sering mencuri waktu kampanye, start ya. Jadi belum waktunya kampanye, dia sudah kampanye, baik di lapangan maupun di lembaga penyiaran. Jadi itu paling mendominasi ya? Iya, paling mendominasi. Kemudian biasanya kita sulit membedakan antara sosialisasi dengan kampanye. Jadi kenapa kita perlu kerjasama dengan Bawaslu, KPU? Karena kita yang punya ranah itu sebenarnya KPU dan Bawaslu. Jadi ketika kita melihat satu hal yang tidak layak, katakanlah ya, maka kita akan tanya, ini masuk dalam pelanggaran kampanye atau tidak. Nah, ketika masuk dalam pelanggaran kampanye, ini akan diproses gitu. Nah, sebenarnya yang paling rawan pelanggaran itu curi start kampanye, black campaign tersebut. Black campaign, kemudian pertama iklan juga, iklan. Sebenarnya kan di iklan dalam juga ikutan curi start juga, Bang? Enggak, sebenarnya durasi iklan sebenarnya yang paling. Jadi kita itu di dalam aturan kelembagaan kita, aturan penyiaran pemilu, itu maksimal siaran iklan di TV itu 30 detik. 1 menit ya? 30 detik. 30 detik, setengah menit. Dan 10 spot per hari. Ya. Jadi maksimal 30 detik dan 10 spot per hari. Untuk radio itu 1 menit maksimal, 10 spot per hari. Yang terjadi kadang-kadang kita sering menemukan durasinya sampai 1 menit. Durasi, ya betul. Durasi dan spotnya lebih dari 10 spot. Nah, ini termasuk pelanggaran siaran pemilu sebenarnya. Itu yang sering diketemukan dalam iklan. Bagaimana, saya ke Mas Febri nih, ketika iklan politik pilkada tersebut ya kan sering terjadi, bila mana ada pelanggaran yang terjadi seperti itu, over durasi, kemudian juga ada over pemutaran spot aturan 10 kali jadi 15 kali, karena ada sedikit-sedikit penekanan-penekanan dari calon balon kada yang pesen tadi, tanda kutip ya. Ini apa yang dilakukan oleh KPID, Mas? Iya, KPID tentunya setelah melakukan MOU, saya juga belum terlalu paham soal isi MOU itu, namun demikian sebagai fungsinya pengawasan lembaga penyiaran, maka KPID itu yang bisa hanya disangsinya adalah lembaga penyiaran, sementara Bawaslu bisa menyangsi langsung ke calon kadanya sendiri. Jadi ada tangan-tangan yang tidak sampai di sini. Dan dengan adanya MOU ini maka insya Allah tangan itu bisa sampai keduanya. Nah, tentunya kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu, kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu mungkin untuk ke calon tersebut. Sementara untuk lembaga penyiarannya tentu akan kita berikan teguran. Ketika kita bicara masalah sinergitas antara Bawaslu dengan KPID sendiri ya, bagaimana selama ini sinergitas yang terjadi antara kedua lembaga tersebut? Apakah memang ini berlangsung dengan baik ataukah ada temuan-temuan kasus-kasus tadi yang terjadi kemudian terselesaikan, ada solusinya atau tidak, atau
Atau masih Iya. berada di tengah-tengah? Kalau saya belum bisa menjawab ya, mungkin Pak Tamri Jadi, kalau itu. Tapi kalau Bang. kami sebagai orang luar, kami melihat cukup baik ya penyelesaian sejauh ini. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya Ketua yang akan menjelaskan. Monggo Bang. Ya, jadi memang selama ini sinergisitas berjalan dengan baik ya. Kita pernah di pilkada kemarin kita pernah memberikan sanksi kepada salah satu lembaga penyiaran yang ada di Metro karena sebenarnya Bawaslu yang menemukan itu. Jadi dia mendengar salah satu radio yang di Metro kampanye, belum waktunya kampanye, kemudian dia kampanye dan mereka lapor ke kita, kemudian kita lihat rekamannya dan kita panggil lembaga penyiaran dan kita jatuhkan sanksi. Program itu tidak bisa ditayangkan lagi dan calon tersebut itu tidak boleh beriklan lagi di lembaga penyiaran yang bersangkutan. Nah, itu sanksi yang pernah kita lakukan di salah satu di radio. Nah, Ya, itu yang dilakukan terhadap pelanggaran. Sedangkan untuk antisipasi ini sendiri, untuk KPID di tahun 2015 ini menjelang Pilkada serentak 2015 itu seperti apa antisipasi yang akan dilakukan? Jangan dijawab dulu Bang. Ditahan dulu ya, Mas Febri juga jangan kemana-mana. Pemirsa, News TV Lampung Inspiring and Informative, kita akan bertanya-tanya kembali, mengurai kembali sedikit mengenai lembaga yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Lampung akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Inilah cekal, cegah, tangkal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cepat, tangkap! Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Menyandang status tersangka. Informatif, lengkap, dan menarik. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Sport News hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host. Ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa News TV Lampung Inspiring and Informative, Yudi Samanta masih bersama Anda dan kita masih bersama dengan tamu yang paling istimewa hari ini dari KPID Lampung. Saya akan mengurai sedikit, akan membuka sedikit tabir profil dari Bang Tamri selaku Ketua KPID Lampung ya Bang ya. Iya. Mohon maaf ini Bang. Iya, iya. Jangan kemudian diborgol. Bang Tamri sebelumnya yang saya tahu Bang Tamri adalah orang yang sangat aktif ya, bisa dikatakan aktivis ya sebelumnya. Dari aktivis kemudian juga LSM pernah juga ya, kemudian sekarang masuk ke KPID. Bisa cerita sedikit Bang? Ya, memang sebelum di KPID, ini yang dua kali, yang periode kedua ya di KPID, 3 tahun yang lalu. Sebelum di KPID saya sebenarnya di konsultan pemberdayaan masyarakat sekitar 4 tahun. 4 tahun sebelumnya, ya bisa dikatakan aktivis lah sebelumnya. Aktivis mahasiswa ya, aktivis mahasiswa di HMI. Mulai dari kuliah sampai lulus kuliah, beraktivitas di HMI sambil belajar sambil kuliah. Setelah itu
ya coba-coba inilah apa cari-cari kerja gitu apa namanya. Saya bergabung di pemberdayaan, menjadi konsultan pemberdayaan dan akhirnya di KPID. Ya, ini ada foto-fotonya di HMI. Berapa lama Abang waktu itu di HMI? Dan kenapa juga memilih HMI, Bang? Bisa cerita sedikit, Bang? Ya, di HMI itu selama mahasiswa ya. Saya mahasiswa 6 tahun, jadi kurang lebih 6 tahun lah di HMI selama itu dan sempat dipercaya oleh kawan-kawan pada waktu itu jadi ketua HMI cabang Lampung. Ya selama itulah selama kuliah lah apa namanya. Kenapa memilih HMI? Ketertarikan di HMI itu boleh ceritakan sedikit alasannya, Bang? Ya benar. Saya memilih sebenarnya saya sebelum masuk HMI ini di semester 1 dan 2 itu saya dalam proses pencarian. Pencarian jati diri. Pencarian jati diri dan pencarian organisasi yang tepat. Oh baik. Jadi memang masuk HMI itu berdasarkan hasil proses pencarian itu sebenarnya. Sebelum masuk HMI pernah bergabung di organisasi yang di luar HMI ya, banyak juga termasuk di kampus. Kemudian ketemu kawan-kawan HMI. Saya bergabung di HMI itu karena ada beberapa senior yang saya anggap bagus, saya lihat ya, kelihatannya pintar, kemudian ketika dia berbicara, kemudian semua yang menjadi saya termasuk idola saya. Jadi boleh disebutkan namanya, Bang? Ya, orangnya nggak di Lampung, di Jakarta. Baik. Jadi setelah lulus beliau di Jakarta, beraktivitas di sana dan sudah menjadi pengusaha di Jakarta. Wah, baik. Jadi dan itu yang memotivasi Abang kemudian menentukan untuk memilih HMI begitu. Dan pada waktu itu kemudian beliau juga yang ajak saya untuk bergabung di HMI. Akhirnya saya bergabung dan ya menekuni itulah di dunia organisasi mahasiswa. Sampai lulus kuliah itu ya, Bang ya. Berkiprah juga katanya di LSM ataupun sejenisnya, bisa cerita sedikit, Bang? Ya, dulu sebenarnya bukan LSM tapi UKP lah ya, UKP. Organisasi Kepemudaan. Jadi selesai di HMI, namanya aktivis pemuda ya. Jadi memang biasanya setelah di organisasi kemahasiswaan loncat ke UKP seperti KNPI, kemudian ada beberapa organisasi kepemudaan juga yang pernah termasuk juga Pemuda Islam Indonesia, WI dan sebagainya. Jadi setelah itu, tapi saya tidak lama aktif benar ya. Sekarang juga masih aktif sebenarnya. Masih di UKP tersebut? Saya masih di Karang Taruna, kemudian masih juga di HKTI hari ini. Jadi saya pengurus HKTI dan PBSI. Jadi karena hobi ya. Hobi berorganisasi. Jadi, hobi berorganisasi dan ya walau dimanapun yang namanya hobi ya tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya tetaplah yang namanya kita hobi karena kita senang berkomunikasi dengan banyak orang sehingga ya senang aja kumpul-kumpul. Bang Tamri, ada lagi Yudit yang tertarik nih. Kemudian Bang Tamri memutuskan untuk bergabung dan diberi amanah sekarang ya menjadi ketua KPID Lampung. Ini bisa cerita sedikit nih, kenapa kemudian menjeburkan diri di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah? Iya, karena saya termasuk yang bukan juga pemerhati lah ya. Saya senang memperhatikan acara-acara televisi. Setelah sambil berkiprah di dunia kemahasiswaan, dunia kepemudaan, saya melihat memang sangat banyak sebenarnya, sangat banyak isi siaran televisi itu, khususnya televisi, yang saya anggap tidak layak ditonton. Ada pornografi. Ini sambil diceritakan sedikit, Bang. Ya ini pada waktu pelantikan ya, Bang ya? Ya, jadi ini foto pelantikan kita dilantik oleh Pak Sekda pada itu atas nama gubernur, dan ada beberapa pesan Pak Sekda atas nama gubernur pada itu, termasuk juga yang saya sampaikan di awal tadi. Baik. Semangat baru dan independen, semangat baru dan independen, kemudian sama-sama memajukan pemerintah Provinsi Lampung, sama-sama memajukan masyarakat, dan itu menjadi tugas kami lah, menjadi tugas seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya kalau kata pakar komunikasi di Lampung ini, KPI itu adalah penjaga moral sebenarnya. Penjaga moral. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita ini menjaga isi siaran yang sehat dan bermartabat, sehingga
ketika isi siaran ini bagus, sehat, maka yang menonton juga akan ikut sehat sebenarnya. Ikut sehat dari pengaruh-pengaruh negatif media. Kita berbicara masalah kepenyiaran yang sehat dan bermartabat. Kalau untuk Lampung sendiri, sejauh yang Abang lihat, kalau boleh tahu seperti apa, Bang? Sampai dengan saat ini. Untuk TV apa yang ada di Lampung? Elektronik lah. Elektronik, TV. ya, TV. Elektronik yang ada di Lampung, saya kira bagus ya, bagus. Termasuk juga LTV, bagus ya. Tetapi memang yang sering ditonton masyarakat ini yang kurang bagus kan memang TV yang berjaringan yang dari Jakarta ya. Seperti ada 11 TV berjaringan, kita sebut TV nasional ya. Nah itu yang kadang-kadang saya kira tidak layak ditonton. Gitu. Menyuguhkan sajian-sajian yang di saat jam anak-anak itu yang perlu kita berikan pemahaman juga kepada masyarakat. Kita ada acara literasi media sebenarnya, memberikan pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya yang bisa ditonton dan apa yang tidak bisa ditonton. Luar tidak biasa sekali. Begitu berat ya. PR dan tanggung jawab ke depannya untuk KPID Lampung ya Bang ya. Begitu berat. Mas Febrianto jangan kemana-mana, saya setelah ini akan bertanya sedikit profil Mas Febrianto. Pemirsa News TV Lampung, inspiring and informative. Yudi Samanta akan segera kembali bersama dengan tamu spesial kita setelah jeda pariwara berikut ini. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat tiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. iNews Malam hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Dan mengetahui ancaman bahaya dari para pelaku dari dalam kendaraan, akan tetapi ternyata Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa News TV inspiring and informative. Tadi Yudit Samanta berusaha mengurai sedikit profil dari Bang Tamri selaku Ketua KPID Lampung, dan saat ini tadi sudah mohon izin dulu untuk bertanya-tanya mengenai profil dari Mas Febrianto selaku anggota, Wakil Ketua dan anggota KPID Lampung. Mas Febri, saya mohon maaf saya tanya-tanya juga ya. Sebelum masuk ke KPID, Mas Febri adalah kurang lebih 11 tahun ya sebagai jurnalis, katakan seperti itu, di TV ya, TV swasta juga. Mas Febri, kenapa kemudian memilih di KPID saat ini, Mas? Iya, jadi KPID ini kan sebenarnya linear ya dengan pekerjaan saya sebelumnya sebagai jurnalis televisi, tidak jauh. Maka ini juga Mas Febri, mohon maaf, ini juga sangat menyukai dunia IT ya? Bukan menyukai, jadi background saya sebenarnya IT. Jadi dari saya IT? sarjana teknik komputer. Baik. Ya, saya waktu tamat kuliah langsung kebetulan dipercaya jadi IT-nya Grand Hyatt di Denpasar, Bali. Terus pindah jadi IT Coca-Cola di Tanjung Bintang. Gitu. Baik. Ya, di Jalan Sri Bawono. Namun demikian karena memang
jurnalis ini kan apa ya, panggilan jiwa ya. Jadi kita sudah berkecimpung di IT yang cukup nyaman, selalu di ruangan yang dingin, bekerjanya tidak pernah kena panas. Tapi kalau ada kesempatan menjadi seorang jurnalis, akhirnya kita ambil juga itu. Dan itulah yang bahkan sampai sekarang saya tekunin itu. Jurnalis tersebut ya? Iya. Jadi saya bisa dikatakan sebenarnya IT yang berkhianat. Ketika kita bicara mengenai IT yang berkhianat, tapi juga sangat asik selama kurang lebih 11 tahun menekuni jurnalis. Katakan seperti saat ini kalau bisa dibilang masalah kepenyiaran, berarti orang baru dong ya Mas Febri ya. Apa yang Mas Febri temukan di sini sebagai orang baru di KPID Lampung ini? Mungkin ada hal yang menarik atau yang mengasihkan yang Mas Febri bidik? Atau ada program sendiri nih yang harus segera dilaksanakan? Iya, kalau dibilang baru sebenarnya tidak. Jadi memang sebelum ini saya memang sebagai jurnalis televisi dan kebetulan dipercaya juga teman-teman jurnalis televisi Lampung sebagai ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pengurus daerah Lampung, dan itu selama 3 tahun dan kedudukannya di pusat, dia kan ada di Jakarta juga yang untuk di pusat. Nah, selama program kerja kita di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia itu memang kita sudah sering bekerja sama dengan teman-teman di KPID. Iya. Karena memang tugas dari KPID salah satunya adalah literasi media dan peningkatan sumber daya praktisi penyiaran. Iya. Nah, yang itu sudah kami lakukan di IJTI. Jadi di IJTI kami juga meningkatkan sumber daya jurnalis bagi anggota. Baik. Jadi kami melakukan pelatihan baik untuk anggota dan juga bagi pelajar dan mahasiswa. Baik. Ya, SMK sudah ya mungkin hampir kita datangin SMK yang ada multimedia khususnya. Baik. Kemudian pertanyaan Yudit yang ingin sekali ditanyakan, selama menjadi jurnalis TV kurang lebih 11 tahun seperti itu, hal yang paling mengejutkan, menggeluti dunia itu apa nih Mas? Iya. Bisa dibagi? Kalau dibilang mengejutkan sebenarnya sudah tidak ada ya. Dibilang kalau misalnya saya masuk terus misalnya dari IT terus langsung masuk ke jurnalis, saya jet lag istilahnya, ya terus kaget, tidak juga, karena memang sebenarnya saya sudah cukup lama tahu dengan jurnalis ini. Tapi karena namanya kan waktu itu orang tua itu kan, saya waktu pas masih kuliah sebenarnya waktu baru tamat SMA pengen sekali ngambil kuliah itu jurusan ya bahasa gitu atau komunikasi. Tapi waktu itu kan namanya orang tua itu, wah kamu mau kerja apa? Waktu tahun 94 itu kan yang paling primadona itu adalah komputer kan. Yang tahun-tahun 94 itu masih sangat langka. Komputer dan PNS? Iya. Waktu itu tidak Mbak, PNS 94 belum. Tidak ya, komputer ya? Ya karena saya orang tua juga PNS dua-duanya. Bahkan saya sempat berpikir, sempat kuliah itu, saya jangan sampai jadi PNS. Karena saya susah kuliahnya. Tidak seperti kawan-kawan yang lain. Iya. Nah jadi orang tua mengarahkan kita itu, kuliah itu harus mencari yang kira-kira kalau tamat nanti bisa kerja. Nah maka akhirnya saya masuklah ke IT, ke teknik komputer kan di Jogja. Akhirnya ya memang alhamdulillah sih, waktu bahkan belum selesai juga kita sudah bisa cari uang, karena memang setiap tahun itu kan penerimaan mahasiswa baru, dan waktu zaman tahun-tahun 95 sampai tahun 99, saya tamat tahun 99 itu kita sudah bisa cari uang. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru kita rakit komputer, modalnya dari komputer kita sendiri, terus kita rakit, kita jual ke adik-adik yang baru. Nah, terus memang terbukti sebenarnya pilihan orang tua bahwa kuliah komputer itu bisa bekerja gitu. Bisa bekerja. Namun demikian ya jiwa. Jadi panggilan jiwa, kembali lagi saya bilang, apakah saya kaget? Tidak. Karena memang untuk menjadi jurnalis itu para senior sudah bilang, kalau kamu menjadi seorang jurnalis maka jangan harap kamu menjadi kaya. Itu yang harus ditanamkan pertama. Jadi saya tidak kaget. Harapan kerasnya jurnalis, terus harus bisa menempatkan diri di mana saja. Itu yang sudah sudah siap dilakukan waktu itu. Mas Febri, mohon maaf ya, selain sebagai jurnalis TV katakan seperti itu, karena saya tahu basicnya adalah IT, komputer. Ada sambilan lain nggak? Bikin program kayak untuk perekrutan, kayak ayo di-sharing sedikit. Jadi gini, memang dunia jurnalis ini adalah candu, saya bilang gitu. Karena memang dari jiwa dan kita bekerjanya totalitas, bahkan jurnalis kan kerjanya 24 jam plus.
plus-plusnya apa nih, Iya, Mas? Nggak berhenti ya, lagi tidur juga Iya, begitu calling, betul. plusnya langsung jalan. Plus, jadi kita Baik. tidak bahkan tidak sempat nyambi. Maka sampai kita namanya IT kalau sekarang ini membenarin, kita kirimnya kan lewat gambar itu kan lewat streaming kan, lewat kirim internet. Kadang-kadang laptop itu sendiri diakal-akalin sampai di defrag, di sysconfig dibenerin sendiri. Jangan sampai diinstal ulang dulu, males banget itu membenerin itu. Kerjaan kalau udah Ketika mau install blue lagi screen, ya. baru terpaksa kita, berarti harus install ulang, terpaksa. Jadi kalau nyambi dibilang misalnya komputer, ya sudah praktis sudah nggak ada, sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa, udah Iya. 24 jam non-stop, itu juga Iya. plus-plus ya. Iya. Waktu tidur, waktu apa boleh ditelepon ya. Nggak Tapi pernah ya, teleponnya. ya ini ya dunia yang asik gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kemudian hal mendasar yang mendorong Mas Febri kemudian masuk menjadi komisioner di KPID? Nah, selain masih linear dengan pekerjaan jurnalis televisi, KPID kan mengawasin lembaga penyiaran. Artinya yang setelah kami lakukan di jurnalis sebagai di IJTI tadi, linear dengan pekerjaan KPID. Dan ada beberapa semangat kami sebagai jurnalis. Kami tahu ini bahwa misalnya tidak boleh menampilkan gambar sadis, porno, cabul, dan sara gitu. Itu udah kitab sucinya jurnalis gitu ya. Bisa dibilang begitu, maaf, bukan ini dalam tanda kutip gitu ya. Ini harus kita tularkan ke masyarakat semua gitu loh. Ini harus masyarakat semua harus tahu. Yang terjadi sekarang ini kan kejadian, katakanlah kecelakaan, putus tangan, tidak bisa dipungkiri. Adik-adik kita dengan santainya moto bahkan di broadcast. Nah, ini harus kita ingatkan juga. Jadi artinya kalau di KPID kita lebih luas untuk membuat konten siaran yang sehat, bermartabat dan mendidik. Kalau bisa dikatakan boleh itu dibilang sebagai mimpi dan obsesi Mas Febri selama di KPID ini, atau ada lagi obsesi dan mimpi Mas Febri selama di KPID? Kalau mimpi saya dan obsesi saya, memang sebelum masuk ke KPID saya ingin sekali seperti yang menjadi, alhamdulillah kawan-kawan juga sangat setuju dan memang sesuai dengan amanah undang-undang bahwa penerapan 10% lokal konten, minimal 10% lokal konten itu. Karena ini hak masyarakat Lampung untuk mendapatkan 10% lokal konten. Kenapa saya katakan hak? Ya, sekarang masyarakat Lampung itu disuguhkan sesuatu yang informasi yang kurang berguna bagi masyarakat Lampung, tanda kutip. Contoh misalnya lembaga penyiaran nasional atau lembaga TV nasional bisa dibilang begitu, menyajikan informasi yang sangat tidak berhubungan dengan Lampung. Ya, katakanlah misalnya informasi kecelakaan di Papua, ya mungkin kurang berguna lah bagi saudara-saudara kita yang di Lampung Barat. Tentu kawan-kawan atau saudara-saudara kita di Lampung Barat itu lebih membutuhkan informasi misalnya jalan lintas barat putus, sehingga mereka bisa mencari alternatif lewat jalur lain kan. Nah, dengan 10% lokal konten ini, insya Allah informasi-informasi seperti itu akan bisa tersampaikan dan lebih dekat dengan masyarakat, karena prinsip dari jurnalis adalah kedekatan. Luar biasa mimpi dan obsesinya. Mudah-mudahan ya Bang Tamrin ini bisa terwujud juga bersama dengan 7 komisioner lainnya dari KPID. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di segmen berikutnya, ada games ya, setelah jeda pariwara berikut ini. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Live, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda.
iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung tiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. Cepat, aktual, dan update. iNews terkini. Hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Inilah cekal, cegah, tangkal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kalau tadi kita sudah mengetahui obsesi dan mimpi dari Bang Tamri selaku Ketua KPID Lampung dan dari Mas Febrianto selaku anggota dan Wakil Ketua KPID Lampung. Betul ya saya ya? Apakah mereka berdua ini juga bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan berupa games ini dengan cepat dan tepat? Bapak berdua siap? Siap. Saya hitung dari hitungan 3 mundur ya, countdown. 3, 2, 1. Bang Tamri, KPI Provinsi Lampung. Lampung, saya Bumi Rojurai. KPID Lampung. Lembaga negara. Idem lah. Iklan politik atau komersial? Iklan layanan masyarakat. Idem lagi aja. Pelanggaran penyiaran? Wajib memberikan sanksi. Ya, sanksi tegas. Tugas KPID? Mengawasi lembaga penyiaran. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Penjaga atau pengawas penyiaran? Tugas KPID. Tugas dan fungsi KPID. Independen atau semangat baru? Mandiri. Saya semangat baru. Yeay! Luar biasa, ternyata memang benar ya, begitu cepat dan lugas dijawab ya. Selamat untuk Pak Ketua dan Pak Wakil. Saya sekarang kembali Idem saja. banyak idem saja ya, karena memang katanya kalau mengikuti ketua itu kalau jalan mau selamat begitu. Jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus. Wakil itu cuma meluruskan. Meluruskan saja. Kalau memang sudah ketua sudah bagus, kenapa harus kita luruskan lagi kan? Luar biasa. Saya kasih poin plus ya. Bang Tamri, saya tanya Bang Tamri, sesaat lagi insya Allah di Desember tanggal 9 itu ada pilkada serentak. Kira-kira Bang Tamri sudah ada gambaran-gambaran antisipasi yang akan dilakukan di pilkada serentak nanti dari KPID Lampung? Iya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu maka tidak lanjut dari MU yang sudah kita lakukan. Kita akan membahas rencana teknis tentang model sistem kerja pengawasan kita, karena ini kan komisioner yang baru, kemudian harus juga menyamakan persepsi tentang pengawasan itu antara KPID dengan Bawaslu. Jadi ke depan mungkin kita akan bentuk des pilkada di beberapa kabupaten yang Des pilkada? Des pilkada yang ada di beberapa kabupaten. Baik. Yang akan pilkada ini, yang nanti tugasnya kita berharap Des pilkada ini bisa melakukan fungsi pengawasan sebagai wakil KPID dan Bawaslu. Baik. Di kabupaten masing-masing. Sehingga kita bisa lebih mudah melakukan pengawasan dan bisa lebih valid mendapatkan data yang sedia. Bang Tamri, kemudian sejauh mana partisipasi dari masyarakat Lampung sendiri terhadap tugas dan beban yang diemban oleh KPID Lampung? Sampai hari ini saya kira cukup baik ya. Ini
bisa dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk kepada kita. Jadi kita ada SMS Center. Saya lupa, nanti bisa juga di-share saya share juga ke masyarakat bahwa kalau misalnya masyarakat ada menemukan satu tontonan yang dianggap tidak bagus, dianggap tidak layak dan tidak mendidik, maka silakan langsung saja SMS kami di 0812 7900 5000 ya. 0812 7900 5000. Sebutkan saja jam tayangnya jam berapa, kemudian di stasiun apa, dan program acaranya apa. Sehingga nanti kami akan buka rekaman kami di jam itu, di stasiun itu, dan kami akan kaji apakah itu satu pelanggaran atau tidak. Gitu kan. Kalau misalnya ada satu pelanggaran, kami akan jatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran, dan tindak lanjut itu akan kami sampaikan juga kepada yang mengadukan itu, sehingga dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh KPID. Dan untuk mengukur bagaimana meningkatnya partisipasi masyarakat Lampung sendiri terhadap program-program yang tadi barusan Abang beritahukan itu seperti apa, Bang? Ya, pertama atau memberikan edukasi sendiri untuk masyarakat Lampung selain memberikan call center tadi? Ya, pertama bisa dilihat dari partisipasi itu kan bisa dilihat dari pertama banyaknya orang yang menonton TV ya. Nah, banyaknya orang menonton TV itu karena kita belum ada survei yang tentang itu, maka bisa dilihat dari jumlah yang mengadu. Dan ketika dia menonton hal yang buruk, pasti dia mengadu kepada kita. Dan sampai hari ini sangat banyak yang pengalaman Abang di periode sebelumnya ya, dan banyak sekali masukan-masukan kritik-kritik yang masuk ya. Bukan hanya pengaduan ini pelanggaran, tapi apresiasi juga dari salah satu stasiun TV juga banyak sebenarnya. Dan kami banyak dapat itu baik apresiasi maupun aduan kepada lembaga penyiaran. Luar biasa, ternyata memang partisipasi masyarakat Lampung kita sudah bagus ya, signifikan sekali ya terhadap apa yang diinginkan oleh KPID Lampung ini untuk memberikan kualitas yang lebih baik, katakan seperti itu, agar lebih berprestasi. Apa yang sedang dan akan dilakukan oleh KPID untuk periode ini, Bang? Singkat saja sebelum kita masuk ke closing statement. Ya, dalam waktu dekat kita akan panggil seluruh TV berjaringan yang masuk ke Lampung. Ini kan mau menghadapi bulan puasa. Dan kita ingin di bulan puasa itu yang paling ditunggu orang pasti adzan maghrib. Jadi itu rating paling tinggi itu. Jadi kalau kita program itu. Ya, jadi kalau kita survei pasti adzan maghrib yang paling tinggi ratingnya. Sehingga nanti kita ingin dorong TV nasional ini agar semua TV itu serentak menyiarkan adzan maghrib. Jadi jadi orang nonton TV itu dia pencet apa saja keluar adzan maghrib gitu. Secara serentak ya. Baik. Dan ke depan pertama tadi kita akan lakukan dorongan yang 10% konten lokal, kemudian tentu kita akan banyak berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait itu. Baik. Ya, silakan Bang, closing statementnya sedikit saja. Ya, saya ingin menghimbau sebenarnya kepada masyarakat agar kita sama-sama mengawasi isi siaran yang ada di Provinsi Lampung ini. Karena perlu diketahui bahwa tidak semua siaran televisi ini baik untuk ditonton. Tidak semua siaran televisi ini mendidik. Jadi sehingga kami berharap kita sama-sama mengkritisi. Kalau misalnya ada yang tidak baik, silakan adukan kepada kami. Kalau ada yang baik menurut pemirsa, menurut masyarakat, silakan apresiasi kepada kami, dan kami akan dorong lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk mempertahankan pola acara yang bersangkutan. Nah, saya juga mengajaklah kepada lembaga penyiaran, ya mari kita sama-sama mencerdaskan masyarakat Lampung, gitu kan, dengan cara menyuguhkan karya-karya terbaik yang berupa isi siaran yang ada di televisi. Baik, terima kasih. Silakan Mas Febri closing statementnya. Iya, pemirsa iNews dimanapun Anda berada, lembaga penyiaran merupakan memakai ranah publik. Jadi ada hak publik di situ. Manfaatkan dan kritisi jika menurut hati nurani Anda itu tidak sesuai. Termasuk ukurannya apa saja, misalnya anak Anda atau tontonan yang tidak layak. Silakan
sampaikan kritisi Anda ke call center atau SMS center KPD Provinsi Lampung. Baik, terima kasih banyak Bang Tamrin, terima kasih banyak Mas Febri. Mudah-mudahan kita tetap bisa memberikan kualitas yang paling terbaik. Amin. Oke, terima kasih. Pemirsa News TV Lampung Inspiring dan Informatif, sekali lagi mudah-mudahan pembicaraan kita selama 60 menit bisa menginspirasi dan bisa memberikan suguhan-suguhan program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas program untuk masyarakat Lampung. Saya Yudit Samanta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.